Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante ingin membahas secara tidak langsung pertanyaan dari umat yang masuk ya. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini ya. Apa sih yang menjadi tugas bhikkhu ya, atau seorang samana? Artinya dia ingin bertanya bahwa apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang bhikkhu dalam kehidupan sehari-harinya ya, dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, Bante mengutip dari cerita Dhammapada ya. Ini bisa ditemukan di kitab Dhammapada Thakatha, jadi penjelasan dari kitab Dhammapada, buku kedua, yang nama ceritanya adalah Kapila Maccawattu, ya, cerita tentang ikan kapila. Ya. Jadi dulu ya di zaman Buddha Kassapa, ya, di zaman Buddha Kassapa, tapi Buddha Kassapanya sudah parinibbana. Jadi setelah Buddha Kassapa parinibbana, ada dua orang kakak adik, ya. Yang kakak namanya Sagata, yang adik namanya Kapila. Ya. Nah, dua kakak adik ini cowok, ya. Mereka kedua-duanya menjalankan kehidupan penghabisan, meninggalkan keduniawian, beserta juga dengan mamanya dan adik wanitanya, adik perempuannya. Jadi total sekeluarga berempat masuk ke dalam Buddha Sasana. Nah, setelah menjalankan wata atau tugas-tugas dari seorang bhikkhu, si kakak bertanya kepada salah satu bhikkhu ya, murid Buddha Kassapa. Bertanya bahwa apa yang menjadi tugas dari seorang bhikkhu ya, di Buddha Sasana. Nah, waktu itu dijawab Gandhadhura dan Vipassanadhura. Nah, kita mungkin kadang-kadang sebagian mungkin pernah mendengar ya Vipassanadhura ya, seperti nama sebuah wihara. Nah, Gandhadhura dan Vipassanadhura ini merupakan dhura. Ya, dhura adalah kalau diterjemahkan bisa menjadi kewajiban, bisa juga menjadi beban ya, atau tanggung jawab. Dhura, jadi artinya sesuatu yang diemban, ya, kadang makanya diterjemahkan sebagai beban, ya. Nah, gantha artinya adalah buku, ya, atau teori. Ya. Jadi gantha pelajaran teori buku ini ya, menjadi beban. Nah, ini mengacu kepada apa? Pariyati, ya, pariyati berarti pembelajaran. Tidak hanya belajar dhamma, winaya, tapi juga mungkin mengajar dhamma dan winaya. Nah, di dalamnya mungkin juga meliputi menghafal ya ajaran Buddha, menghafal parita, menghafal peraturan-peraturan bhikkhu ya winaya dan lain sebagainya. Dan kemudian nanti ya kalau sudah terampil lalu mengajarkan ya. Kadang-kadang mengulangi kembali dengan melafalkan berulang kali ya. Nah, ini semua termasuk beban Gandhadhura disebutnya ya. Nah, kemudian beban yang kedua adalah Vipassanadhura. Nah, Vipassana di sini mungkin tidak sama dengan apa yang kebanyakan pendengar semua sudah pahami sebagai meditasi Vipassana ya, Vipassana Bhavana. Nah, Vipassana di sini hanya sebagai sebagian saja ya. Nah, jadi Vipassana di sini artinya mengacu kepada semua jenis pengembangan batin yang harus dipraktekkan. Ya. Nah, kontras dengan Gandhadhura itu dipelajari, dilestarikan, dihafal, ya, diajarkan. Nah, Vipassanadhura adalah untuk dipraktekkan. Ya. Jadi misalnya melakukan tugas-tugas bhikkhu terhadap guru, ya, terhadap wihara, terhadap cetya, terhadap Buddha, dan lain sebagainya. Nah, jadi tugas dan kewajiban tersebut juga masuk Vipassanadhura, ya, beban praktek. Nah, di dalamnya juga termasuk menjalankan sila, ya, menjalankan sila pribadi bhikkhu tersebut, ya, atau menjalankan jenis-jenis kegiatan sangga di dalam wihara, ya, sebagai komunitas. Nah, juga nanti di dalamnya termasuk seperti pindacara, ya, artinya mengumpulkan dana makanan,
memberikan anumodana, ya, kemudian memberikan latihan meditasi, ya, dirinya sendiri latihan meditasi, ya, samatha dan vipassana. Nah, jadi segala sesuatu yang berbau praktek, ya, yang semua termasuk dalam praktek, itu adalah vipassana dhura. Nah, kalau kita simpulkan berarti ada 2 tugas dari seorang biku, ya. Hanya 2 saja, tidak banyak, ya. Tapi itu adalah PR seumur hidup, ya. Nah, gantha dhura artinya belajar, ya, pariyati. Vipassana dhura artinya pati-pati, yaitu mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Nah, waktu itu, ya, Bhante Sagata, ya, jadi yang kakaknya itu lalu berpikir bahwa, oh, saya sudah berumur, ya, sebaiknya saya segera, ya, melaksanakan vipassana dhura. Nah, tapi waktu itu juga dijelaskan bahwa bukannya berarti langsung sekali tabis, ya, baru saja ditabis langsung meditasi aja gitu, ya. Bukan juga, ya. Jadi dijelaskan bahwa setelah menyelesaikan 5 wasa, artinya ya kurang lebih 5 tahun, ya, di bawah bimbingan gurunya, untuk apa? Untuk terampil perihal winaya dulu, ya. Nah, artinya ya sedikit banyak pasti ada belajar juga, ya, belajar winaya, sembari mempraktekkan winaya di bawah bimbingan guru langsung, ya. Jadi tinggal di bawah bimbingan guru 5 tahun. Nah, kemudian baru mengambil atau mempelajari kamathana, ya, objek meditasi hingga mencapai arahat katanya. Jadi pertama-tama dia pelajari dulu bagaimana meditasi itu bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Harus tahu dulu caranya, harus tahu dulu jalannya. Nah, setelah tinggal 5 wasa, yaitu belajar winaya sama guru, kemudian mengambil subjek atau objek meditasinya, ya, hingga mencapai arahat, setidaknya sudah harus tahu, baru akhirnya dia masuk hutan. Nah, masuk hutan, berlatih, akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, ini si kakak, ya. Nah, si adik yang namanya Kapila, dia masih muda. Lalu dia berpikir bahwa, oh, saya masih muda. Vipassana dhura saya jalankan nanti saja kalau saya sudah berumur, ya. Jadi di awal dia mau menyempurnakan pariyati atau gantha dhura. Dia belajar, akhirnya menguasai tipitaka, ya. Kemudian setelah dia terampil perihal pariyati, ya, biku Kapila ini akhirnya kan mengajar, ya. Nah, akhirnya banyak pengikut, ya. Banyak pengikut, banyak murid. Kemudian karena banyak pengikut, banyak murid, akhirnya banyak labha, ya. Labha itu adalah pendapatan materi, ya. Banyak pengikut, banyak pendapatan materi, ya, akhirnya bikin dia jadi lupa diri, dia jadi sombong. Sombong perihal kemampuannya, ya, menguasai banyak hal, khususnya ajaran Buddha. Jadi perihal pariyati dia terampil, ya, dia pintar, ya, jadi dia agak mana, sombong. Tidak hanya sombong, akhirnya dia juga jadi lobha, ya, jadi serakah perihal materi. Nah, tidak sampai di situ juga, ya, dia karena lalai tentang prakteknya, hanya mengedepankan tentang pariyati dan mengajar pariyati, akhirnya ditegur, ya, ditegur sama biku-biku Pesala namanya, ya. Biku Pesala ini adalah biku-biku yang mencintai moralitas, artinya yang suka praktek sila dan lain-lainnya, jaga sila. Nah, biku yang jaga sila itu menegur, ya, Bhante Kapila ini. Karena dia mulai mengajar tuh nggak beres, ya, karena keangkuhannya, ya. Dia sampai bilang bahwa yang layak dia berani bilang sebagai tidak layak, yang tidak layak dia berani bilang sebagai layak, kemudian yang merupakan tindakan tercela dia bilang ini tidak tercela, yang tidak tercela dia bilang ini tercela, ya. Nah, jadi dia mulai membolak-balikkan dhamma dan winaya. Nah, makanya akhirnya ditegur sama biku lain, ya. Nah, waktu ditegur sama biku lain, dia balik merespon bahwa bilang apa? Kalian tahu apa, gitu, ya.
Jadi biku-biku yang lain pun juga sudah mulai UPK ya, tidak mau menegur dia lagi karena dia tidak mau mendengarkannya. Akhirnya para biku masih punya meta, masih ada keinginan supaya dia bisa maju ya dalam dhamma. Kasih tahu ke kakaknya ya, Bhante Sagata. Ya siapa tahu kalau kakaknya dia mau dengar ya enggak. Nah, jadi Bhante Sagata sendiri pun juga menegur Bhante Kapila ini ya. Bilang bahwa apa? Nih ini yang penting juga ya, ucapan Bhante Sagata ini. Sama pati pati sasanasa ayu nama. Nah, ya. Jadi sama pati pati artinya adalah latihan yang benar. Merupakan umur dari ajaran Buddha. Nah, jadi kita sebagai murid Buddha ya, kalau kita berlatih sesuai ajaran Buddha, itu berarti ajaran yang benar. Kalau kita melatih sesuai ajaran Buddha yang benar ini, maka usia Buddha Sasana atau ajaran Buddha ini nggak akan dilupakan orang, karena masih ada saja yang akan terus melatih dan mempelajarinya. Ya. Nah, itu penting. Nah, menyisipkan referensi dari Bahya Sutta Wanana. Ya. Jadi ada murid Buddha kan namanya Bahya Darucirya ya. Nah waktu itu Bahya adalah pertapa ya. Akhirnya dia menjadi arahat waktu Buddha menjelaskan Dhamma hanya sedikit saja. Makanya dia akhirnya menjadi di antara murid Buddha, dia adalah murid yang paling cepat merealisasi Dhamma, yang mencapai kesucian arahat bahkan pada saat postur berdiri. Nah, tapi karena karma buruk di masa lampau, dia tidak sempat menjadi biku, lalu meninggal sebagai pertapa saja ya. Nah, itu namanya sutta tersebut adalah Bahya Sutta. Nah, di kitab penjelas makna dari Bahya Sutta tersebut ya, di Udana Adhakata ya, di kitab tersebut ada disisipkan penjelasan bahwa Dupati Pano hi sasanang bhindanto satu sa dhamma sarire paharang detik nama. Jadi jika seorang itu melatih dengan salah, ya, artinya itu adalah merusak sasana. Nah, orang yang seperti ini juga memukul tubuh dhamma dari Buddha, ya, dari guru. Nah, jadi bahaya ya untuk berlatih dengan salah pun juga ya, kita seperti memukul tubuh dhamma Buddha, ya, memukul ajaran Buddha. Jadi kalau kita memukul artinya kita membuat tubuh itu jadi lemah ya. Nah, kalau yang sudah lemah, kalau dipukul lagi apa yang terjadi? Dia bisa tumbang ya. Nah, oleh sebab itu ya, tanggung jawab kita ya sebagai murid Buddha adalah untuk mempelajari dan mempraktekkan ajaran Buddha yang benar ya. Nah, kembali lagi ke cerita Kapila Bhikkhu ini ya, Kapila Maccawadu. Jadi dengan demikian dia akhirnya tidak juga mau mendengarkan kakaknya sendiri ya. Dia tidak mau mendengarkan. Nah, akhirnya kakaknya pun juga sudah 2-3 kali menegur demikian. Akhirnya kakaknya juga cuek ya, sudah UPK ya. Akhirnya bilang apa? Nanti kamu akan tahu sendiri buah dari kama kamu, ya, dari perbuatan kamu. Nah, akhirnya kakaknya tidak lama parinibbana ya sebagai arahat. Nah, tapi adiknya ya terus mengajarkan sesuai keangkuhannya. Akhirnya kadang-kadang membolak-balikkan ya ajaran Buddha. Nah, sampai satu hari, tapi dia masih tetap banyak pengikutnya ya. Satu hari mereka melakukan patimokkha ya di dalam komunitas biku setiap 2 minggu sekali membacakan peraturan biku ya patimokkha. Nah, di acara patimokkha tersebut dia bertanya kepada para biku ya, untuk apa patimokkha ini? Apa manfaat patimokkha ini? Dia bilang, dhamma itu enggak ada, winaya itu enggak ada. Patimokkha juga enggak bermanfaat. Nah, dengan demikian dia membuat ajaran Buddha itu merosot. Ya. Nah, Buddha bilang yang bahaya itu adalah bukan biku yang enggak ada pengikut.
Kalau biku nggak ada pengikut, meskipun mengucapkan sesuatu yang salah ya, itu kesalahannya tidak berat. Tapi biku yang banyak pengikut ya, banyak murid, banyak umat ya. Nah, kalau melakukan kesalahan, kalau mengucapkan atau mengajarkan ajaran Buddha dengan salah, maka itu bisa berimbas ke banyak ya, makhluk memiliki pandangan salah. Nah, itu yang akan membuat ajaran Buddha merosot ya dengan sangat cepat. Oleh sebab itu, ya, si Kapila biku ini pada saat meninggal ya, dia terlahir di neraka Awici. Ya. Berikut juga adik perempuannya dan mamanya ya yang mengikuti cara pandang dia juga akhirnya bertiga semua pada saat meninggal terlahir di neraka Awici. Nah, untuk waktu yang lama ya, jedah antara satu Buddha dengan Buddha yang lainnya, itu dia dibakar ya di neraka Awici. Nah, akhirnya satu hari Buddha Gautama telah muncul ya di dunia. Nah, waktu itu Buddha Gautama ada di Sawati, ya, di Wihara Sawati. Nah, waktu itu ada ini kelompok nelayan ya menangkap ikan ya. Ikannya bagus sekali, badannya warna emas ya. Nah, jadi karena itu juga hari pertama anaknya menangkap sendiri ya. Nah, yang ditangkap juga ikan istimewa akhirnya dipersembahkan kepada raja. Tapi raja kaget waktu melihat ikan ini, meskipun tubuhnya seperti emas, tapi waktu si ikan buka mulut ya, oh, bau sekali ya. Nah, akhirnya raja teringat, saya mau tanya ini kepada Buddha. Buddha pasti tahu kenapa ikan ini bertubuh emas tapi mulutnya sangat bau ya. Nah, akhirnya dibawalah ke Sawati ya, di depan Buddha, ditanyakan Buddha kenapa, apa yang terjadi ya, karena waktu ikan itu buka mulut juga satu wihara Sawati jadi bau juga ya. Nah, jadi Buddha bilang bahwa di kehidupannya yang lampau ya, dia itu adalah seorang biku yang namanya Kapila ya. Tapi ya biku ini memang ya di awal dia itu belajar dan mengajar ajaran Buddha. Nah, karena karma baik dari mengajar ajaran Buddha dan juga mengajarkan kualitas-kualitas Buddha, ya, Buddha, Dhamma, dan Sangha, akhirnya dia memiliki tubuh seperti emas, ya, sisiknya seperti emas. Nah, tapi karena dia ya, akhirnya menyalah artikan ya, ajaran Buddha, ya, membolak-balikkan kebenaran ajaran Buddha. Kemudian juga akhirnya dia menghina biku-biku yang pesala ya, yang suka menjalankan moralitas tadi, yang memiliki kualitas batin yang baik. Dia hina, dia fitnah, dia kasar, dia tindas ya. Nah, akhirnya dia memiliki mulut yang sangat bau ya. Nah, ini hanya ya, sisa dari karma buruk saja. Setelah dibakar di dalam Awici ya untuk waktu yang lama, tapi karma buruk itu masih nyisa. Ya. Nah, akhirnya waktu itu juga si ikan emas ini ya, dia membenturkan kepalanya ke dinding perahu ya, bunuh diri berarti ya. Akhirnya dia meninggal. Jadi dia menyesal juga ya, dia bisa ingat bahwa dia sebelumnya telah melakukan demikian. Akhirnya dengan rasa sesalnya tersebut dia bunuh diri. Nah, setelah mati juga terlahir lagi di neraka. Ya. Nah, jadi kita harus jaga ya ucapan ini. Kita harus mengajarkan apa yang memang benar. Kalau benar, kita katakan benar. Kalau tidak benar, kita katakan tidak benar. Kalau memang itu adalah sesuatu yang tercela, kita bilang itu tercela ya. Jangan kita bolak-balikkan. Sesuatu yang layak kita bilang layak, tidak layak kita harus bilang tidak layak. Nah, waktu kita menyebarkan kebenaran seperti ini ya, banyak makhluk akan mendapatkan manfaatnya ya. Tetapi jangan mensalah interpretasikan ajaran Buddha, karena itu bisa berdampak bahaya kepada banyak makhluk. Jadi punya pandangan salah, akhirnya samsaranya makin panjang ya. Nah, enggak cuma samsara orang saja jadi panjang, samsara diri sendiri juga panjang. Nah, oleh sebab itu ya, Bante ingin simpulkan, menurut cerita ini ya,
Selain ada manfaat ya, ada hikmah yang kita bisa ambil dari cerita tersebut, kita juga akhirnya tahu ya bahwa tugas dari seorang biku atau pertapa atau samana itu adalah mempelajari ajaran Buddha ya, khususnya untuk Theravada ya. Mempelajari, kadang mengajar, kadang mengulang-ulang ajaran Buddha. Nah, tapi tidak cukup kalau hanya untuk dipelajari saja, karena nanti bisa menimbulkan lobha ya. Bisa menimbulkan keserakahan, bisa menimbulkan kesombongan kalau tidak dibarengin ya. Kalau tidak diikuti dengan praktek yang benar ya, maka itu harus praktek juga biku. Jadi karena namanya juga seorang pertapa ya, maka bertindak juga harus seperti seorang pertapa, berucap seperti seorang pertapa, dan berpikir juga seperti seorang pertapa. Kalau tidak bertindak, berucap, dan berpikir seperti seorang pertapa, jadi jangan salahkan kalau umat menindak Anda atau bersikap terhadap Anda tidak seperti memperlakukan Anda sebagai seorang biku atau pertapa. Ya. Nah, itu adalah kesimpulan dari Dhammakatha kali ini. Penjelasan Bante untuk Dhammakatha kali ini sampai di sini. Ya.